Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan masih berbicara soal terkait dengan dunia literasi dan masih menyinggung terkait dengan em, membaca. Saya ingin mengatakan bahwa dari sekian banyak manfaat kita daripada melaksanakan aktivitas membaca, ada beberapa manfaat ataupun dampak positif yang benar-benar bisa kita rasakan secara nyata ketika kita konsisten, ketika kita mampu menjaga konsistensi kita dalam melaksanakan aktivitas membaca. Yang pertama saya ingin menyebutkan bahwa dengan membaca, maka kemampuan berpikir kita itu akan semakin terbentuk. Semakin intensnya kita melakukan aktivitas membaca, itu akan semakin membuat ketajaman cara berpikir kita, ketajaman kemampuan berpikir kita itu akan semakin tajam gitu. Karena begini, saya memahami bahwa dalam melaksanakan aktivitas membaca itu, oke lah di satu sisi kita akan menjadi tahu karena sebenarnya membaca itu adalah sebuah instrumen, sebuah proses yang kita lakukan dari keadaan ketidaktahuan menjadi kondisi menjadi lebih tahu. Artinya akan cukup banyak informasi-informasi atau ilmu baru yang akan kita kantongi. Oke, hal itu nggak bisa kita pungkiri. Tetapi sebenarnya yang lebih besar daripada itu semua adalah dengan membaca, maka kemampuan berpikiran kita itu akan semakin tajam, akan semakin kuat. Ibaratnya sebuah pisau ya. Sebuah pisau yang sering diasah, maka dia akan semakin tajam. Nah, sebenarnya membaca itu adalah sebuah proses mengasah ketajaman berpikir. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa eh, kemampuan berpikir itu kan ada beberapa macam. Ada berpikir yang analitis, ada yang berpikir praktis ataupun teknis, ada juga yang berpikir strategis. Nah, dengan membaca beberapa kemampuan ini, beberapa kemampuan berpikir ini, itu akan semakin terasa, kemudian dia semakin tajam. Dan saya benar-benar mengalami daripada dampak positif yang saya sebutkan barusan itu daripada aktivitas membaca. Bahkan per detik ini saya mengidentifikasi bahwa salah satu kemampuan yang ada pada diri saya, eh, salah satu hobi saya itu adalah berpikir sebenarnya. Nah, berpikir itu kan tujuan akhirnya adalah melahirkan yang namanya pemikiran. Nah, saya sangat menyukai dan sangat menikmati dalam proses melahirkan pemikiran itu gitu. Saya mencoba memberikan imajinasi, mencoba untuk memberikan gambaran bahwa aktivitas yang paling menyenangkan menurut saya adalah ketika kita melakukan hubungan seksual dengan pikiran kita sendiri, kemudian melahirkan yang namanya pemikiran-pemikiran itu gitu loh. Ada cukup banyak orang yang berpikir analitis tapi dia tidak mampu berpikir untuk secara teknis, dia tidak mampu berpikir strategis gitu kan. Makanya sebuah kenikmatan yang tiada tara bagi saya ketika kita bisa memiliki sekaligus yang namanya kemampuan berpikir secara analitis, kemudian berpikir juga secara strategis maupun secara teknis itu gitu loh. Dan saya berpikir begini, orang yang biasa mengkritik itu biasanya dia lebih menonjolkan, dia lebih mengedepankan cara berpikir yang analitis. Sangat bagus bagi dia ketika mencoba untuk menganalisa kenapa sebuah permasalahan itu muncul. Tetapi ketika dia tidak diberkahi yang namanya, ketika dia tidak memiliki kemampuan berpikiran strategik maupun secara taktis, maka dia tidak akan mampu merumuskan yang namanya terkait dengan langkah teknis sebagai langkah solutif untuk mengatasi persoalan yang telah dianalisa, yang telah dianalisa sebelumnya gitu loh. Makanya eh, para eksekutor, orang-orang yang berada di barisan eksekutif, itu sebenarnya adalah orang-orang yang seharusnya itu diberkahi yang namanya cara berpikir analitis, tetapi lebih utamanya, lebih dikedepankan juga adalah cara berpikir yang strategis. Karena tujuan daripada para eksekutor itu adalah, eksekutif adalah bagaimana mereka mencoba untuk mengidentifikasi terkait dengan persoalan-persoalan yang ada, kemudian mencoba
melakukan perumusan terkait dengan kebijakan seperti apa kira-kira yang mempan untuk mengatasi persoalan tersebut, kemudian menetapkan, kemudian merealisasikan atau mengimplementasikan, kemudian di akhirnya itu adalah mencoba untuk mengevaluasi. Nah, teman-teman sekalian, sebagai benang merah yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita mampu menjaga konsistensi kita dalam aktivitas membaca, maka manfaat yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah dampak nyata, itu adalah bagaimana kemampuan berpikir kita itu bisa lebih terasa dan juga menjadi lebih tajam. Sebuah kenikmatan yang luar biasa adalah ketika kita melakukan hubungan seksual dengan pikiran kita sendiri, kemudian mampu melahirkan yang namanya pemikiran-pemikiran kita. Dan luar biasa sekali ketika kita tidak hanya memiliki kemampuan berpikir analitis, tetapi akan menjadi lebih bagus ketika kita memiliki kemampuan yang strategik, kemudian taktis maupun teknis, dan itu adalah sebuah perpaduan, sebuah kolaborasi yang luar biasa menurut saya. Makanya untuk mendapatkan cara berpikir yang seperti itu, memiliki kemampuan berpikiran seperti itu ya, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca, sering-seringlah membaca. Makanya tidak keliru dan tidak berlebihan ketika saya mengatakan bahwa salah satu proses kehidupan, salah satu proses penempaan diri yang bisa kita lakukan itu adalah dengan membaca. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.